Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Minggu 17 Mei 2020 Jemaat Baitani Matani saat ini akan segera kita mulai, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani. Saya sebut dengan kasih Pendeta Yulin Sagai Karwur, Sarjana Teologia. Kita mulai ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita lakukan Kidung Jemaat 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dalam kitab Nehemia 2 ayat 18 yang berkata, "Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu." NNBT nomor 28 ayat 1, ya Tuhan tolong aku. Memuliakan
dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau tahu semua yang kami pikirkan, semua yang kami ucapkan, dan semua yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kurang lebih 2 bulan berjalan ini kami hidup dalam penderitaan karena penyebaran virus corona yang terus bertambah. Namun kami sadar bahwa hal ini disebabkan oleh karena kami sendiri tidak mau bekerja sama dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami merasa hebat, kuat, dan sehat. Karena itu kami kurang peduli dengan orang lain. Keluar rumah tanpa masker, kalaupun menggunakan masker hanya untuk sebagian. Hanya mulut yang ditutupi masker, malah lebih sering masker itu hanya hiasan belaka. Demikian juga ketika bercakap dengan orang lain, kami merasa aman tanpa masker. Tidak suka mengatur jarak dengan orang lain. Bahkan kami sering ada dalam kerumunan orang banyak, baik di pasar, di rumah, di jalan maupun di kebun. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa sampai saat ini ibadah di rumah kurang direspon oleh segelintir orang. Engkau datang melawat di rumah kami dan mau beribadah bersama keluarga kami. Namun kami kurang peduli, malah kami hanya sibuk dengan urusan kami sendiri. Tetapi ketika kami berada dalam kesulitan ekonomi, pergumulan sakit, pergumulan keluarga, barulah kami berusaha untuk mencari Engkau, untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Manakala kami diberi penghargaan oleh Tuhan dengan sebuah jabatan, kami bukan bersyukur kepada-Mu, tapi sebaliknya kami membelakangi Engkau. Kami menjadi angku dan serakah dan tinggi hati, seakan-akan jabatan itu diperoleh karena kehebatan diri sendiri. Tuhan Yesus, ampunilah kami akan segala kelalaian, ketidakpedulian dan kesengajaan kami untuk berbuat dosa. Jamalah hati dan pikiran kami, supaya ada pertobatan yang muncul dari keikhlasan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15 ayat 3b. Disambut dengan NNBT nomor 31, dalam dunia penuh kemelut. Beban hidup
Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Tawari pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kekal, yang sangat mengasihi kami, beritakanlah firman-Mu kepada kami umat-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu yang akan menuntun kami pada kehidupan yang diberkati. Ya Roh Kudus, datanglah kepada kami semua dan kuasailah hati dan pikiran kami untuk memahami dan melakukan firman kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Tawari pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. 2 Tawari pasal 34 ayat 1 hingga ayat 7 yang berkata demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kubur orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan khotbah dari Pendeta Ever Andri Alfonsus Tangel STH MPDK selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, dengan tema spiritualitas iman yang membangun. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita karena sampai hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Meski masih dalam situasi sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19.
Sampai hari ini, jika dihitung dari surat BPMS tanggal 20 Maret 2020, di mana pelaksanaan ibadah perayaan Minggu kelima Sengsara Tuhan Yesus pada tanggal 22 Maret 2020 harus dilaksanakan di rumah, maka sudah 9 kali hari Minggu kita melaksanakan ibadah di rumah. Dalam kreativitas jemaat masing-masing, apakah itu melalui live streaming, pengeras suara TOA, YouTube, siaran langsung, dan lain-lain. Dalam situasi ini, kita sungguh menikmati hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Dalam situasi social distancing, physical distancing, dan oleh pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi, kita semakin merasakan bahwa ibadah di rumah ternyata tidak mengurangi hikmatnya kita untuk beribadah, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pasti kita semua sudah merindukan untuk ada persekutuan ibadah yang normal dalam gedung gereja. Kita sudah sangat merindukan untuk beraktivitas normal dan tidak terbatas hanya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung dan ada? Ada beberapa orang mencoba menjawab dengan standar perhitungan tertentu bahwa mungkin sampai bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bahkan mungkin akhir tahun 2020. Kita tidak tahu dan tidak ada jawaban yang pasti. Semua jawaban hanya bersifat prediksi. Ya, memang kita tidak dapat memprediksi. Karena masalah pandemi COVID-19 adalah di luar jangkauan berpikir manusia. Kita hanya dapat menjawab permasalahan ini dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kehidupan kita menuju suatu tujuan. Apa itu tindakan? Tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Bandingkan Yakobus 2 ayat 14-24. Karena itu, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Gemim adalah bagian hidup berjalan bersama, mengajak untuk melihat dari bagaimana iman dan tindakan pembaharuan Yosia dalam 2 Tawari 34 ayat 1 sampai ayat 7. Siapa Yosia? Apa pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia? Dalam Alkitab, profil Yosia secara garis besar dapat kita baca tidak hanya dalam 2 Tawari pasal 34 dan 35, tapi juga dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 23 ayat 30. Nah, dalam bagian-bagian Alkitab ini
memberikan orientasi jelas siapa dan bagaimana pembaharuan Yosia. Dia adalah Raja Yehuda ke-16 pada umur 8 tahun dan memerintah 31 tahun lamanya. Yosia adalah anak dari Raja Amon dan cucu dari Raja Manasye. Yang kedua raja ini sama-sama melakukan kejahatan dan menyakiti hati Allah. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21 tapi juga dalam 2 Tawari pasal 33. Jadi masa kecilnya diliputi bentuk praktek kehidupan kejahatan ayah dan kakeknya yang menyembah Baal, melakukan perbuatan keji, meramal, memanggil arwah, menyembah patung Asyera, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi terinformasi bahwa Yosia dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dalam masa pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat suatu tindakan pembaharuan fasilitas dan praktek penyembahan di Babel. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Tawarikh menegaskan bahwa Yosia adalah seorang yang sudah membuat suatu perubahan radikal dalam hal keyakinan dengan menempatkannya sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah dan melakukan hal yang benar, bahkan tidak menyimpang ke kanan dan atau menyimpang ke kiri. Dijelaskan dalam ayat 2. Tentang hal itu kita terbantu dengan penjelasan bahwa Yosia pada umur 16 tahun atau pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia melakukan satu usaha belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah. Disebutkan dalam ayat 3. Itu berarti usaha ini dilakukannya dalam usia yang relatif muda atau masih remaja. Kekukuhan iman Yosia diperkuat dengan keterangan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3, di mana pada tahun ke-18 pemerintahannya berhubungan dengan penemuan kitab Taurat oleh Hilkia. Bagian ini jelas bahwa iman dari Yosia telah bertumbuh dari keinginan untuk belajar dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan iman inilah yang telah mendorong Yosia melakukan tindakan restorasi fasilitas penyembahan. Tindakan mentahirkan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Yosia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakar di atas mesbah-mesbah mereka, seperti yang diurai dalam ayat 4-5. Yosia juga telah merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancur luluhkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel, di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali seperti dalam ayat 6 dan 7. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pembaharuan atau reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh Yosua tidak hanya sebatas konsep yang ditawarkan, tetapi suatu bentuk tindakan nyata untuk dilakukan oleh semua bangsa Israel, baik yang ada di Yerusalem, Israel Selatan, maupun bangsa Israel yang ada di Samaria, Israel Utara. Kita yakin bahwa Yosia telah melakukannya oleh suatu dorongan iman yang kuat sebagai seorang raja dalam pelaksanaan pembaharuan ini. Ia tidak segan-segan memakai kekuatan politiknya untuk suatu perubahan atau reformasi iman dan merestorasi fasilitas publik untuk suatu keselamatan dan kesejahteraan. Jemaat Tuhan, dalam konteks kini, gereja harus belajar dari bagaimana suatu komitmen iman yang berbuah pada suatu tindakan dalam bentuk perubahan atau reformasi. Situasi pandemi COVID-19 adalah suatu peringatan bahwa kita tidak sepi dari berbagai kesalahan dan dosa, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Keadaan ini adalah bagian ujian bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan sebagai pemerintah, sebagai gereja, dan sebagai pemimpin-pemimpin. Kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita diajar untuk lebih bijak dalam menentukan suatu kebijakan dan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan bukan mengedepankan kehendak kita sebagai manusia. Kita juga harus terbuka jika ada kebijakan-kebijakan yang salah. Tapi juga tentu menjadi ajakan untuk sungguh-sungguh melakukan pengakuan dosa secara totalitas. Kita telah mengalami kesulitan hidup dari dampak pandemi COVID-19 ini. Baik secara sosial, keagamaan, di mana kita tidak dapat melakukan aktivitas bergereja sebagaimana biasanya. Jemaat-jemaat tidak lagi mendapatkan pelayanan langsung oleh seorang syamas, penatua, guru agama dan pendeta sebagaimana biasanya yang dapat bertemu langsung. Tetapi sekarang hanya melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Kita semakin mengalami kesulitan ekonomi oleh karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan melalui usaha yang tidak sesuai dengan harapan. Kita diancam oleh kekhawatiran dan ketakutan terpapar oleh wabah COVID-19. Belum lagi bentuk-bentuk penolakan oleh keluarga dan masyarakat bagi orang-orang yang berstatus ODP, PDP, apalagi yang positif terjangkit COVID-19. Dan masih banyak penderitaan dan sengsara yang menjadi dampak pandemi COVID-19 ke masalah-masalah lain dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Jika ini suatu kesengsaraan, ingatlah pesan Rasuli ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita boleh baca dalam Roma 5 ayat 3-5. Tetapi juga masih dalam nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 8
ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, melalui firman saat ini, kita diajak untuk menguatkan dan berkomitmen dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan melalukan pandemi COVID-19 ini. Tentu belajar dari komitmen iman Yosia, untuk juga dalam komitmen itu melakukan tindakan-tindakan perubahan dan mereformasi hal-hal yang telah menyakitkan hati Tuhan. Apakah cara berpikir, berkata, dan juga perbuatan kita yang jahat. Janganlah kita saling mencari celah dan kekurangan orang lain, sementara celah dan kekurangan kita juga tidak tersembunyi. Marilah kita bijak dalam menyoroti masalah ini sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk gereja di dalamnya, yang seperti sudah diungkapkan di atas, bahwa hal ini berada di luar jangkauan berpikir manusia dan gereja. Mari kita kuatkan kebersamaan sebagai gereja yang berjalan bersama, bersinode dalam saling membantu orang dengan orang yang lain, terutama mereka yang telah berkekurangan oleh dampak COVID-19 ini. Teruslah mengembangkan pelayanan diakonia di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Ketika kita melaksanakannya, maka di sanalah berkat, di sanalah juga hakikat dan tugas serta fungsi gereja yang berjalan bersama dilaksanakan. Di sanalah kekuatan gereja dan gemim diberkati. Ingatlah nasihat Rasul Paulus, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Marilah juga kita menguatkan ketahanan pangan melalui hidup hemat, tetapi juga melaksanakan gerakan menanam dengan mengembangkan potensi ruangan, halaman, kintal, dan kebun kita dengan tanaman-tanaman yang produktif. Bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti semua anjuran pemerintah dengan iman dan tindakan. Tinggal di rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, dan Tuhan Yesus menolong torang semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Mazmur 116 ayat 12 dan 17a yang berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 ayat 1, sudahkah yang terbaik kuberikan.
Sebelum kita masuk dalam doa, saya akan membacakan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Mei 2020, juga mereka-mereka yang sakit dan orang hilang. Yang merayakan hari ulang tahun, kolom 1 Ibu Kristi Sampo Mamuaya, kolom 2 Bapak Michael Pitoy, Ibu Vera Wangsaguna Sucianto, kolom 3 Bapak Alfa Mait, Clayton Kapo, Mikaela Wayong, Damayanti Dawangi, kolom 4 Bapak Alter Kambei, Bapak Swenli Sakul, Maria Rotikan, Ibu Ani Muntu. Kolom 6 Ibu Rahel Umbo Kumesan, Rex Kayadoe. Kolom 7 Martin Poluan, Ibu Yeni Poluan Pangkei, Bapak Kennedy Mangeber. Kolom 8 Ibu Marta Mantiri Rumagit. Kolom 9 Bapak Yori Pangerapan, Romario Panggemanan, Christine Panggemanan. Kolom 10 Bapak Jerry Ngantung, Bapak Dance Runtuwene. Kolom 11 Jeremy Mandagi, Brando Raintung, Ibu Meisi Mandagi Mangundap. Kolom 13 Bapak Jamie Wenas, Meiti Timbuleng, Ibu Sandra Montolalu Abdullah, Ferdi Mangundap, Bapak Stefan Rapar. Kolom 14 Miki Wowor. Kolom 15 Bapak Isak Lumunon. Kolom 16 Pinkan Mantiri. Kolom 19 Ingrid Mait. Kolom 20 Krista Karwur, Jacqueline Wenas. Kolom 21 Ibu Elsie Rumondor Kainde. Kolom 22 Ibu Meili Sampo Kainde dan Bapak Meidi Panggemanan. Mereka yang sakit antara lain Ibu Syana Mantiri di kolom 2 dirawat di rumah. Ibu Agus Mait Pitoy kolom 2 dirawat di rumah. Lifonda Mantiri kolom 7 dirawat di rumah. Niguel Mantiri kolom 14 dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria. Ibu Ani Kumowal kolom 17 dirawat di rumah. Ibu Dina Mangundap Tumurang kolom 17 dirawat di rumah. Ibu Agustin Langitan Lumunon kolom 21 dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria. Dan orang yang hilang, Saudara Sejahtris Hana Rotikan yang hilang sejak tanggal 6 April sampai saat ini belum ditemukan. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji syukur dipersembahkan kepadamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang bertindak. Di hari Minggu yang mulia dan kudus ini, kami jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat menolong dan menyelamatkan kami dari berbagai persoalan yang kami hadapi setiap saat, termasuk persoalan mewabahnya virus corona di bumi ciptaan-Mu ini. Bapa di sorga, pakailah kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Buatlah kami untuk mengerti bahwa hanya kuasa-Mu dan otoritas-Mu yang dapat membuat situasi di muka bumi ini menjadi normal kembali, sehingga kami boleh beraktivitas lagi secara normal. Karena itu, ajarlah kami untuk tetap setia dan taat beribadah walaupun hanya di rumah kami. Kami percaya kehadiran-Mu di rumah kami akan membuat kami untuk semakin mengenal Engkau. Dan kami percaya setelah berakhirnya pandemi ini, maka ada banyak orang yang mau datang kepadamu dalam persekutuan ibadah-ibadah baik di kolom Kompelka dan di gedung gereja. Dan akan ada banyak orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Termasuk segala sesuatu yang ada pada kami adalah kepunyaan-Mu. Sehingga ke depan
umat-Mu tidak akan bersungut-sungut dalam memberi persembahan yang terbaik kepadamu, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur karena berhari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, persembahan hasil pertama, persembahan dalam ibadah-ibadah di kolom, di kompel kabipra, di gedung gereja, dan persembahan-persembahan ucapan syukur lainnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini yang mengajak kami untuk menjadi umat yang terus mengandalkan Engkau, yang memiliki spiritualitas, semangat iman dari Tuhan Yesus untuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa. Mereka semua adalah hamba Allah yang dipercayakan untuk membangun bangsa dan negara kami menuju pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran serta kesejahteraan rakyat. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami di kota Tomohon, Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy Fedi Eman SE AKCA. Berilah hikmat kepada Bapak Wali Kota agar di masa sulit ini dia dapat bertindak dengan arif dan bijaksana dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Berdoa juga untuk Wakil Wali Kota Ibu Shirley Adeline Sompotan dan jajaran pemerintahan di Kota Tomohon agar dapat bekerja sama dalam upaya menormalkan situasi ini. Dijauhkan daripada pemerintah kami perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penghargaan WTP yang Engkau berikan kepada pemerintah Kota Tomohon. Kami berdoa kiranya bantuan pemerintah pusat untuk yang terdampak dengan COVID-19 ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar, sehingga orang-orang yang layak untuk menerimanya betul-betul dapat merasakannya. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan karena dampak COVID ini. Kiranya mereka diberi kesabaran, diberi petunjuk, hikmat dari Tuhan supaya mereka boleh mendapat jalan keluar terbaik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdoa untuk para medis yang melayani para pasien yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Kiranya mereka terus dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berdoa juga untuk TNI, Polri, BIN, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kiranya juga mendapat bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat berjuang menjadi garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai pandemi ini. Sehingga para medis, TNI, Polri, gugus tugas akan menjadi benteng terakhir dalam hal ini. Mohon campur tangan-Mu Tuhan untuk penyelesaian persoalan yang mengglobal ini. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di Jemaat Baitani yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, baik yang nama-namanya disebutkan maupun yang tak sempat disebutkan. Kiranya kasih dan rahmat dari Tuhan tetap bersama mereka. Teguhkanlah iman percaya mereka, dan jamalah organ-organ tubuh mereka yang lemah, yang sakit. Berkati para medis yang sedang mengupayakan pertolongan bagi mereka. Berkati obat-obat dan seluruh peralatan yang mereka gunakan. Semoga atas perkenanan Tuhan mereka dapat dipulihkan. Berdoa juga bagi mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Kiranya dengan ketambahan usia mereka akan semakin dekat pada Tuhan.
semakin taat beribadah kepada Tuhan, tahu bersyukur kepada Tuhan, dan siap dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menguduskan sukacita mereka. Berdoa untuk saudara Sejatris Hana Rotikan yang hilang sejak tanggal 6 April sampai saat ini belum ditemukan. Tuhan kiranya menolong dan melindungi saudara Jatris dimanapun dia berada saat ini, dan dalam keadaan apapun yang ia hadapi. Tuhan kiranya memberi hikmat dan petunjuk bagi para petugas yang sedang berjuang untuk menemukannya. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau juga kiranya memberikan ketabahan bagi keluarganya, baik keluarga Montolalu Rotikan maupun keluarga lainnya, di dalam mereka menghadapi pergumulan ini. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu di Jemaat Baitani, para syamas, penatua, pendeta, agar tetap kuat dalam iman dalam melaksanakan tugas panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya pengakuan kami tidak kendor karena situasi ini, tetapi terus memotivasi jemaat untuk taat beribadah kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berdoa untuk semua jemaat agar pada hari Kamis tanggal 21 Mei boleh beribadah bersama di rumah masing-masing dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Secara khusus juga kami mau berdoa bagi setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan mengumpulkan dan mengelola persembahan yang diberikan oleh jemaat. Kiranya mereka tetap komit pada panggilan mereka. Berdoa bagi para lansia, kiranya kasih dan perlindungan Tuhan selalu menyertai mereka di masa tua. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Ucapan terima kasih kepada pertama Kadim hari ini Ibu Pendeta Yulin Sagai Karwur STH. Yang kedua Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani. Yang ketiga Pelayan Khusus Kolom 22. Yang keempat Kantoria Penatua dan Syamas Kolom 17. Yang kelima pemain keyboard Bapak Bobby Tumbelaka. Dan yang keenam Bapak Henry Nelwan SPD dan kawan-kawan. Ucapan terima kasih kepada pemilik TV kabel Surya Sentosa Selatan yang menyiarkan ibadah kami pada hari ini. Yang kedua, warta jemaat pertama disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Baitani Matani bahwa pada hari Kamis 21 Mei kita akan beribadah di rumah masing-masing dalam rangka perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mohon kepada Pelsus kolom 1 sampai 22 penatua-penatua BIPRA untuk memotivasi anggota jemaat di kolom masing-masing. Ibadah dimulai pukul 9. Yang kedua, petugas ibadah hari Kamis 21 Mei pada hari kenaikan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Gebi Marentek Tuela SPD, dan Pelayan Khusus Kolom 2. Yang ketiga, petugas ibadah hari Minggu 24 Mei
pukul 9 dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Joni Mantiri, yang kedua Penatua Ronald Kaeng. Dan pelayan khusus kolom 3. Disampaikan kembali kepada seluruh anggota jemaat Baitani dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka jemaat harus rajin mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir. Memakai masker apabila keluar rumah, mengatur jarak 1-2 meter jika bercakap dengan orang lain, tidak hadir dalam kerumunan orang banyak di rumah maupun di kebun atau di tempat lain. Warta keuangan. Untuk warta keuangan akan disampaikan dan dikirim lewat WA atau WhatsApp. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan melakukan dari NKB nomor 211 ayat 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah telah selesai, jemaat disilakan duduk.